Profesional videografer, saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Kasus yang menimpa Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Amsal, seorang videografer, didakwa atas kasus dugaan penggelembungan anggaran dalam pembuatan promosi desa. Amsal pun heran, dirinya ditetapkan tersangka karena auditor Inspektorat Kabupaten Karo menilai proses editing hingga dubbing tidak perlu mengeluarkan biaya. Di LHP ditemukan bahwa ada markup itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan itu diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Komisi 3 DPR RI pun menggelar rapat terbatas membahas kasus ini. Komisi 3 DPR menilai penggelembungan anggaran yang diduga dilakukan Amsal dinilai tidak tepat. Pasalnya produk videografi tidak memiliki standar biaya atau harga tertentu karena termasuk kerja kreatif. DPR pun meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas. Menanggapi rekomendasi dari DPR, Kejaksaan Agung mempersilahkan Amsal untuk menempuh jalur mekanisme hukum yang berlaku. Ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Sampaikan aja di sana. Seperti apa? Tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Dalam dakwaan jaksa, Amsal diduga melakukan markup dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Sidang putusan atau vonis terhadap Amsal Sitepu dijadwalkan pada hari Rabu 1 April 2026. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus videografer Amsal Sitepu yang didakwa korupsi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting di Sumatera Utara. Selamat siang Emir, ada perkembangan terbaru apa dari kasus Amsal Sitepu di sana dan apa langkah hukum yang akan ditempuh Amsal jelang putusan? Selamat siang Imron dan juga saudara, memang saat ini kasus yang menjerat videografer asal Karo, Sumatera Utara Tengah menjadi sorotan publik, dan memang dari hasil rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI, Kejagung menanggapi bahwasannya agar pihak Amsal mengikuti mekanisme hukum yang sudah berlaku. Salah satunya adalah sidang putusan yang akan dilakukan pada esok hari atau 1 April 2026. Dan memang Amsal sebelumnya didakwa melakukan dugaan markup anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dan sebagai direktur dari CV Promised Land, Amsal disebut mengajukan proposal senilai 30 juta rupiah per desa. Dan untuk Amsal ini ada sekitar ada 20 desa yang ditangani ataupun dikerjakan video profilnya. Namun dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Karo menyebutkan bahwasannya biaya wajar proyek yang dilakukan tersebut atau pembuatan video profil tersebut hanya sekitar 24,1 juta per desa. Dan atas dasar itu pula, jaksa penuntut umum menuntut Amsal dengan pidana
2 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah atau subsidi kurungan serta uang pengganti sebesar 200 juta rupiah. Dan dalam pembelaan atau pledo yang sampai saat ini masih viral videonya, Amsal mengatakan bahwasannya dirinya hanya seorang pekerja seni dan pelaku ekonomi kreatif dan tidak pernah ada niat mencuri uang negara. Amsal juga menyoroti ada 5 komponen pekerjaan yang dinilai jaksa sebagai markup dan bernilai 0, yakni ide dan konsep, juga penggunaan mikrofon clip-on, proses cutting, editing, serta dubbing. Yang menurut Amsal penilaian tersebut tidak masuk akal karena seluruh proses tersebut merupakan bagian penting dalam pembuatan video profil desa tersebut, Imron. Dan sementara untuk dari Kejaksaan Negeri Karo sendiri mengatakan bahwasannya pada fakta persidangan Amsal mengajukan proposal dan rancangan anggaran biaya atau RAB 30 juta rupiah dengan pelaksanaan 30 hari sesuai dengan perjanjian Amsal kepada kepala desa. Namun pada pengerjaannya ataupun pada faktanya yang ditemukan penyidik dan saat penuntut umum melaksanakan sidang, Amsal Sitepu melaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ataupun sesuai dengan RAB ataupun dokumen penawaran. Sementara untuk modus korupsi Amsal Sitepu versi dari Kejaksaan Negeri Karo, dalam pembuatan video profil tersebut Amsal membuat double item dalam pengerjaan RAB, tetapi seolah-olah memang item pekerjaan tersebut berbeda, yaitu dalam produksi video desain sebesar 9 juta, Amsal kembali memasukkan pos anggaran tersebut, yaitu seperti editing, cutting, dubbing yang masing-masing anggarannya itu sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli untuk pekerjaan seperti editing, cutting, dubbing itu sama dengan produksi video desain, sehingga editing, cutting, dan dubbing itu dianggap sebagai kerugian. Dan memang dalam kasus ini selain Amsal juga ada beberapa orang yang terlibat, ada 4 orang, diantaranya 2 sudah inkrah dan 1 tengah melakukan banding, dan 1 lagi saat ini sedang ataupun masuk dalam daftar pencarian orang. Diantaranya itu ada Jesaya Prangin-Angin, saat ini telah diputus dan juga saat ini tengah melakukan upaya banding. Sementara ada Tony Aji Anggoro yang saat ini telah inkrah, yang merupakan komisaris dari CV Arif Ersada Perdana. Juga ada Amri KS Pelawi yang saat ini sudah inkrah juga, dan 1 lagi yang masih dalam daftar pencarian orang adalah Jesaya Ginting. Sementara untuk jika kami melihat dari data yang terlampir untuk pengerjaan 20 desa yang dilakukan Amsal itu, diantaranya ada desa Ciganderket, ada desa Tiga Binanga, 3 Panah, 6 Manteran, yang keseluruhannya ada 20 desa di kecamatan tersebut. Yang jika kami lihat dari total kerugian negara ada 202.161.980 rupiah. Dan informasi yang kami peroleh juga, Imron dan juga saudara, memang Kejaksaan Negeri Karo juga tengah menyelidiki desa-desa tersebut yang nantinya akan mengembangkan ataupun mencari tahu lebih dalam mengenai kasus ini, Imron. Baik, dalam kasus ini jaksa menuntut terdakwa Amsal Sitepu dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Sementara itu kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang putusan yang rencananya akan dijadwalkan besok 1 April 2026. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting.